Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat dibeli dengan uang? Dengan uang dapat dibeli tempat tidur, tetapi bukan tidur. Dengan uang dapat dibeli makanan, tetapi bukan selera makan. Dengan uang dapat dibeli rumah, tetapi bukan rumah tangga. Dengan uang dapat dibeli kemewahan, tetapi bukan gaya hidup. Dengan uang dapat dibeli perhiasan, tetapi bukan kecantikan. Dengan uang dapat dibeli obat, tetapi bukan kesehatan. Dengan uang dapat dibeli buku, tetapi bukan hikmat. Dengan uang dapat dibeli hiburan, tetapi bukan kebahagiaan. Dengan uang dapat dibeli hiasan salib, tetapi bukan juru selamat. Dengan uang dapat dibeli bangku gereja, tetapi bukan surga. Apa yang tidak dapat dibeli dengan uang, Yesus memberikannya dengan cuma-cuma. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus menasihati orang muda kaya untuk menjual segala harta miliknya dan memberikan uangnya kepada orang-orang miskin? Apakah Yesus mendorong dia agar lebih banyak beramal supaya dapat masuk ke dalam surga? Ataukah Yesus meminta orang muda kaya tersebut untuk mencabut sampai ke akar-akarnya segala kemandiriannya, dalam tanda petik, dalam artian pengandalan pada kemampuannya sendiri? Mengikuti dengan setia hukum-hukum tidak akan membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, trust and faith,
rasa percaya, dan iman yang radikal kepada Yesus akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah kata-kata Yesus yang keras untuk dapat dipahami oleh murid-muridnya, termasuk kita-kita ini. Kekayaan dipandang oleh banyak orang sebagai sebuah tanda perolehan berkat dari Allah. Menurut pandangan ini, tentunya orang muda kaya itu adalah seorang yang sangat diberkati oleh Allah. Dengan demikian, apabila orang muda kaya ini yang jelas-jelas diberkati secara berlimpah oleh Allah tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, maka siapa lagi yang dapat masuk? Saudara-saudari yang terkasih, tradisi mengatakan kepada kita bahwa lubang jarum adalah pintu gerbang yang sangat kecil, sangat sempit untuk masuk ke dalam kota Yerusalem. Agar unta-unta dapat melewatinya, maka unta-unta itu harus berlutut dan merangkak melaluinya. Semua beban berlebihan yang dibawa oleh unta harus dilepaskan dulu. Dengan ini, Yesus minta orang muda kaya itu untuk melepaskan kelekatan-kelekatannya pada segala yang bersifat materi, seperti yang diperlukan oleh seekor unta untuk melepaskan dari beban yang berlebihan. Yesus minta kepada orang muda kaya itu untuk menaruh kepercayaan pada Allah agar dapat masuk ke dalam kerajaannya, bukan menaruh kepercayaan pada berkat-berkat dari harta kekayaannya. Marilah kita belajar dari hewan yang bernama unta itu. Apabila kita ingin masuk ke dalam kehidupan kekal, maka kita perlu menundukkan diri kita dan berlutut dalam doa dan kerendahan hati. Kita harus mengakui kedaulatan Kristus dan kuat kuasa penyelamatannya, keselamatan yang hanya datang melalui iman dan baptisan. Hanya Yesuslah yang dapat menebus kita dan membawa kita ke dalam kekudusannya. Dengan demikian, marilah kita melepaskan diri dari beban-beban dosa yang selama ini telah menghalangi pertumbuhan spiritual kita. Marilah kita membuat komitmen untuk melakukan pembaharuan hidup kita dengan Yesus setiap hari, mengakui kebutuhan kita akan Dia, dan melepaskan segala kemandirian kita yang keliru, yaitu mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Marilah kita, Anda dan saya, berjuang terus menuju kesempurnaan yang hanya dapat datang dalam iman kepada Yesus dan menyerahkan diri kepada kuasanya untuk menyelamatkan dan menguduskan kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Bernardus Clairvaux, abbas dan pujangga gereja. Bernardus dilahirkan pada tahun 1090 di Dijon, Perancis. Ia dan keenam saudara-saudarinya memperoleh pendidikan yang baik. Hati Bernardus amat sedih ketika ibunya meninggal dunia. Usianya baru 17 tahun. Hampir-hampir ia membiarkan dirinya larut dalam kesedihan jika saja tidak ada Humbelina, saudarinya yang periang. Humbelina membuatnya gembira dan segera saja Bernardus berubah menjadi seorang yang amat populer. Ia tampan dan cerdas, riang gembira dan penuh rasa humor. Siapa saja suka berada di dekatnya. Suatu hari, Bernardus mencengangkan teman-temannya ketika ia mengatakan bahwa ia akan bergabung dengan Ordo Cistercian yang
amat ketat dan keras. Mereka mengusahakan segala cara agar ia membatalkan rencananya itu. Tetapi pada akhirnya, Bernarduslah yang berhasil meyakinkan saudara-saudaranya, seorang pamannya, dan ke-26 orang temannya untuk bergabung bersamanya di dalam Ordo Sistersian. Ketika Bernardus dan saudara-saudaranya hendak meninggalkan rumah mereka, mereka berkata kepada adik mereka Nifart yang sedang bermain bersama anak-anak lain, "Selamat tinggal Nifart kecil, sekarang semua tanah dan harta benda ini menjadi milikmu." Tetapi anak kecil itu menjawab, "Apa? Kalian mengambil surga dan menyisakan dunia untukku? Apakah kalian pikir itu adil?" Dan tidak lama kemudian, Nifart pun bergabung dengan saudara-saudarinya di biara. Santo Bernardus menjadi seorang biarawan yang baik. 3 tahun kemudian ia diutus untuk mendirikan biara Sistersian yang baru, serta menjadi abbas atau pemimpin biara di sana. Biara tersebut terletak di Lembah Cahaya. Dalam bahasa Perancis, Lembah Cahaya adalah Clairvaux. Biara itu kemudian lebih dikenal dengan nama Clairvaux. Bernardus menjadi abbas di Clairvaux hingga akhir hayatnya. Meskipun ia lebih suka tinggal bekerja dan berdoa dalam biaranya, kadang-kadang ia harus pergi untuk tugas-tugas khusus. Ia berkhotbah, mendamaikan para penguasa, serta memberikan nasihat kepada paus. Ia juga menulis buku-buku rohani yang indah. Ia menjadi seorang yang amat berpengaruh pada zamannya. Tetapi terutama yang paling dirindukan Bernardus adalah dekat dengan Tuhan, menjadi seorang biarawan yang kudus. Ia tidak berusaha untuk menjadi orang terkenal. Bernardus mempunyai devosi yang amat mendalam kepada Santa Perawan Maria. Dikatakan bahwa ia sering menyapa Bunda Maria dengan "Salam Maria" ketika ia melewati patungnya. Suatu hari Bunda Maria membalas salamnya, "Salam Bernardus." Dengan cara demikian, Bunda Maria hendak menunjukkan bagaimana cinta Bernardus dan devosinya telah menyenangkan hati Bunda Maria. Santo Bernardus wafat pada tahun 1153. Orang banyak merasa sedih karena kehilangan pengaruhnya yang menakjubkan. Santo Bernardus dinyatakan kudus pada tahun 1174 oleh Paus Alexander III. Santo Bernardus juga diberi gelar Doktor Gereja pada tahun 1830 oleh Paus Pius ke-8. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya kebenaran sejati, Santo Bernardus Abbas, sudah kau nyalakan hatinya dengan cinta kasih akan rumahmu, hingga bercahaya gilang gemilang dalam gerejamu. Semoga berkat doanya, kami digelorakan dengan semangat yang sama dan selalu hidup sebagai putra dan putri cahaya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.